Pencipta sabda marga Pancasila mulai jadi negara mulia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang bangsa satria menuju Nusantara bahagia jaya. Andika Bayangkari pencipta sabda marga Pancasila mulai jadi negara mulia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang bangsa satria menuju Nusantara bahagia jaya. Bahagia jaya. Andika Bayangkari pencipta sabda marga Pancasila mulai jadi negara mulia. Bhinneka Tunggal Ika, lambang bangsa satria menuju Nusantara bahagia jaya. Bahagia jaya. Ya. Baik, Mirungganan hari ini edisi spesial Hari Lahir Pancasila. Kita Mirungganan, kita Pancasila, kita Indonesia. Baik, hari ini jumpa lagi dengan saya di Mirungganan bersama Mbak Yus. Oke, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan seseorang yang sangat spesial. Beliau seorang yang sangat ramah, humble, dan diidolakan oleh masyarakat Kabupaten Magelang. Ya, siapa beliau? Beliau adalah seorang Ketua DPRD Kabupaten Magelang. Beliau adalah Bapak Sarian Adianto SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yus, selamat malam. Terima kasih Mbak Yus. Ya, sama-sama Pak. Iya. Saya yang sudah berterima kasih sekali sudah diperkenankan sowan di sini. Sama-sama. Ya.
sudah disambut dengan sangat baik, sangat ramah di sini. Saya dan teman-teman di sini merasa terhormat sekali, Pak, bisa hadir di sini gitu. Baik, sahabat NU Borobudur semuanya, acara Mirungganan hari ini dengan tema yaitu merawat kebinekaan dan menjaga keindonesiaan dalam bingkai Pancasila. Ya, sebelum itu mari kita berkenalan dulu dengan Bapak Sarian atau biasa dipanggil dengan siapa? Kita kenalan dulu ya, mungkin Bapak akan berkenalan sendiri. Dengan nanti bisa disertakan dengan media sosialnya Bapak. Mungkin nanti akan ada banyak yang follow Bapak di Facebook, di IG atau di lainnya. Ya, silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Yus. Jadi hari ini saya kedatangan tamu yang spesial dari LPNU Borobudur teman-teman muda yang begitu kreatif. Sebenarnya NU bagi saya bukan hal yang asing Mbak Lis, karena saya kecil hidup dan besar dari keluarga yang hadir di tengah-tengah yang religius dan nasionalis. Bapak itu seorang nasionalis sejati, tapi sisi lain care terhadap NU yang waktu itu di dekade 90-an Bapak juga lama berkiprah di Banom NU, khususnya di desa Candirejo. Nama saya pikir, nama saya cukup istimewa, itu pemberian orang tua, namanya unik dan mungkin jarang yang sama. Jadi nama saya diambil dari mengingatkan tentang kehidupan akan kematian. Jadi sarean itu kalau istilah Jawa kan makam Jadi orang tua berharap nama ini mengingatkan bahwasanya orang hidup itu pada saatnya akan kembali lagi ke Sang Khalik. Dan saat kita hidup tapi ingat kematian itu saya pikir itu satu hal yang mengingatkan dan supaya kita terus berhati-hati dan betul. Tentunya ingat dengan kematian ini akan membuat hidup kita lebih nyaman, lebih enak, dengan orang lain tidak arogan dan sebagainya. Dan kecil saya juga dulu, kenapa NU saya katakan bukan hal yang asing, karena kecil saya dulu ditepa itu di pondok Pak Kiai yang ada di sini yang dulu konsen memang membesarkan NU di wilayah desa kami, yaitu di Pondok Kaliduren, punyanya Pak Kiai Nurkolis, dan saat ini masih dilanjutkan sama Putro Mantu Mas Rofiq. Jadi kecil saya ditepa ilmu agama dan ke NU-an itu di Pondok Rodotul Tolibin Kaliduren. Jadi saya pikir seorang santri ya kalau santrinya tapi tajwidnya mungkin kurang bagus seperti Mbak Yus itu lain dan teman-teman saya bukan santri Jadi mungkin prolognya itu. Kalau masalah sisi-sisi dari sisi yang lain, kecil saya hidup di lingkungan NU, kemudian sempat jadi kepala desa juga dan secara karir politik saat ini mendapat amanah sebagai ketua DPRD itu Mbak Yus. Mungkin prolognya seperti itu Mbak Yus sebagai perkenalan. Oh ternyata dulu pernah menjabat sebagai seorang kepala desa ya Pak ya? Di 2007 saya kepala desa di desa Candirejo. Dan waktu itu 2007 saya masih kepala desa termuda Mbak Yus. Wow, tepuk tangan, muda dan berkarya ya Pak ya. Kalau hebat. Saya pikir ini biar bisa menginspirasi teman-teman dari LPNU maupun teman-teman NU di Kecamatan Borobudur. Sudah saatnya teman-teman yang muda itu mulai ambil bagian. Betul. Mulai ambil bagian di kehidupan masyarakat dalam profesi dan dalam bentuk apapun Mbak Yus. Yang mempunyai nilai kemaslahatan seperti slogan yang tadi disampaikan Mbak Mironggan untuk sebuah nilai-nilai kemaslahatan untuk masyarakat. Betul. Iya. Kita sebagai generasi muda juga harus bersiap menyiapkan diri untuk membangun masyarakat Magelang khususnya ya. Siapkan diri kalian. Oke, Bapak. Tadi mungkin ada beberapa yang tanya, Pak, kalau media sosialnya Bapak apa? Mungkin ada yang pengen lebih dekat dengan panjenengan. Kalau saya aktif di media sosial itu sebenarnya sudah lama.
Kalau yang akun pribadi saya itu nama panjang saya itu baik di Facebook maupun Instagram tetap saya pakai nama Saryan Adianto, nggak pakai nama anonim nggak. Oh, je. Oh, Seburuk apapun nama, menurut saya pemahaman saya itu pemberian orang tua dan saya meyakini di situ banyak doa dan harapan dari orang tua. Maka di media sosial pun kadang kan sekarang anak-anak itu pakai namanya sendiri di medsos itu pakai nama anonim gitu. Jadi sulit dikenal. Dan kemudian untuk update laporan kegiatannya sebagai pejabat publik saya memakai SAY, kependekan dari nama saya Saryan Adianto. Jadi Instagram maupun Facebook, Twitter itu Saryan Adianto untuk Facebook pribadi saya, dan untuk yang ke publiknya sebagai tokoh publik saya memakai SAY Mbak Yus. Oh gitu ya, catat ya teman-teman semuanya, silahkan follow, dan kalau ada pertanyaan di acara ini jangan lupa untuk komentar ya. Oke, baik Bapak, terima kasih untuk perkenalannya. Baik, kita ke tema ini Pak, tapi yang jangan terlalu tinggi-tinggi ya kita ya. Gini Pak, tentang kebinekaan itu kan erat kaitannya dengan keberagaman. Kita bicara di Kabupaten Magelang sini saja ya Pak ya. Ya, di Kabupaten Magelang ini keragamannya apa saja sih Pak? Soalnya saya itu orangnya kuper ya. Satu Borobudur aja saya tuh belum keliling loh Pak. Kalau kalau bicara keberagaman itu mau itu bicara Kabupaten Magelang atau Indonesia, saya pikir itu tidak jauh beda ya. Kalau kita lebih spesifik bicara wilayah kita, ini Mbak Yus kan asli Borobudur. Sama ya Pak, kita asli Kebetulan Borobudur. saya juga asli Borobudur. Hal yang menarik kalau kita bicara Borobudur, di saat mayoritas masyarakat kita itu Muslim, ada satu tempat yang itu merupakan sebuah peradaban lama, Candi Borobudur. Ini adalah sebuah, saya pikir ini sebuah proses konteks Indonesia kecil kalau bicara. Di situ ada candi, tapi sisi lain mayoritas masyarakat di kecamatan kita itu, khususnya di Kabupaten Magelang itu Muslim semua. Dan saya pikir kita fine-fine saja kok Mbak Yus. Betul. Karena kita melihat Borobudur tidak sebatas sebagai entitas religius bagi umat Buddha, tapi kita melihatnya juga sebagai Borobudur sebagai bagian dari konsep turisme juga, sehingga di sini kita lebih nyaman dan enak, sehingga keterpaduan antara ekonomi maupun kehidupan beragama di sini bisa, dan buktinya itu bisa terjaga. Maka saya bilang kalau Indonesia kecil itu minimal ya kalau di Borobudur ini sudah mewakili, karena di situ sebuah peradaban Hindu Buddha yang sudah lama ada di tempat kita, tapi mayoritas masyarakat kita Muslim semua. Dan kita bisa saling toleransi dan saling menghargai tentang kebinekaan itu Mbak. Betul. Alhamdulillah ya. Saya merasa bangga juga berada di Borobudur. Bagaimana seorang wisatawan akan lebih nyaman di Borobudur karena kita di sini itu welcome sekali dengan pendatang ya Pak ya. Iya, jadi kalau ada tamu yang datang, wow, di sini menyambutnya dengan senang hati. Ya, apalagi kalau saya ini Pak, orang tuanya juga berpenghasilan dari adanya Candi Borobudur. Termasuk Candi Pawon ya Mbak Yus. Iya. Mbak Yus kan orang Brojonalan. Iya, dekat dengan Candi Pawon juga ya. Oke. Ya, di Borobudur itu dan di Kabupaten Magelang itu selalu tidak jauh dari yang namanya baik, ini keramahan dari beliau bisa kita lihat ya, beliau sangat ramah sekali. Itu putranya ya Pak ya. Oh, berapa Pak putranya Pak? Kebetulan 3, ini yang paling kecil nih. Oh, yang paling kecil, wow. Begitu ramah kan beliau ya, ternyata mendekat itu. Dan kita di sini acaranya juga santai, ngobrol santai tapi bermanfaat. Oke, kita kembali lagi tadi ya, bahwa di Kabupaten Magelang ini khususnya Borobudur banyak sekali tempat-tempat wisata nih Pak ya, yang menarik wisatawan asing dengan beragam kebudayaan yang
mereka bawa tadinya dan bagaimana sikap Bapak dengan adanya banyaknya wisatawan itu. Kadang kan mereka juga membawa kebudayaan mereka ke sini gitu loh, Pak. Iya. Jadi kalau kita melihat dari sisi kehidupan satu, kehidupan beragama dan bernegara. Filosofi dasar kita ini kan bagaimana wisata ini bisa menguatkan dari sisi ekonomi. Dan bicara konteks ekonomi itu bagaimana kita bisa menguatkan dari kehidupan beragama kita. Jadi kita memandang seperti tadi saya katakan, Borobudur tidak hanya sebatas kita lihat sebagai pusat peradaban Hindu Budanya, tapi bagaimana kita sebagai orang Muslim melihatnya Borobudur sebagai sebuah konsep tourism. Nah kalau bicara pengaruh itu sebenarnya banyak juga ya Mbak ya. Tinggal kita arif dan bijak dalam konteks mensikapi itu. Tapi saya yakin soal akidah ini bukan hal yang mudah untuk dinegosiasikan. Bahasa saya seorang Muslim, di Borobudur ada candi. Saya pikir ini soal akidah, tidak mungkin karena hanya sebatas candi terus saya menjual akidah saya, yang notabene saya seorang Muslim, karena kebetulan dekat Borobudur terus mau berubah itu kan saya pikir enggak. Tapi benteng pada sisi bicara tentang pengaruh budaya atau apapun, itu mau tidak mau pasti ada. Maka benteng dari semua itu kita kembali lagi bagian dari nilai-nilai ketakziman kita kepada para ulama, khususnya yang ada di Borobudur ini sebagai sebuah yang saya meyakini itu adalah benteng terbaik kita semua untuk meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita semua. Sehingga pengaruh budaya luar sepanjang kita mempunyai keyakinan, kedekatan, banyak belajar terhadap para ulama, para kiai yang ada di tempat kita, itu saya pikir akan memupuk rasa beragama kita yang lebih tinggi dan keimanan kita. Jadi benteng terakhir dari segala arus transformasi budaya barat atau apapun itu, benteng terakhir kita adalah kita dekat dengan para kiai, para ulama, kemudian bagaimana kita belajar banyak di situ, sehingga nilai-nilai keimanan kita itu tidak tergadaikan hanya permasalahan tentang wisata itu. Baik, teman-teman, berarti benteng utama kita dengan budaya-budaya yang negatif adalah keimanan kita, boleh dikatakan seperti itu ya Pak ya? Ya, maka dari itu, jika iman kita kuat, apapun hal-hal negatif yang datang, itu pasti dapat terjaga dengan baik gitu, dan selalu berpikir positif, gitu ya Pak ya? Baik, saya itu tertarik Bapak kan seorang sarjana ekonomi ya Pak? Iya. Kemudian, kenapa Bapak itu kemudian tertarik terjun di dunia politik gitu loh Pak? Iya. Awal mulanya mungkin. Jadi kalau bicara itu saya juga nggak tahu. Jadi dulu awalnya 2007 saya terjun di dunia politik ya. Itu waktu jadi kepala desa. Tawaran waktu itu saya juga katakan tidak. Kemudian apa sih dari sisi ekonomi saja, mungkin kalau jadi pejabat itu mungkin tidak sebanding dengan kita berwirausaha atau berkegiatan di swasta. Tapi satu hal yang mengilhami saya, bagaimana kita bisa memberikan suatu nilai kemaslahatan yang lebih kepada lingkungan, masyarakat kita, kalau kita tidak masuk ke dalam sistem itu. Saya dulu juga benci dan a priori terhadap sebuah institusi partai politik. Saya juga tidak suka juga waktu itu, DPR itu apa gitu misalnya. Tapi kalau kita tidak mau masuk ke dalam sistem, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Paling tidak, kalau kita masuk ke sistem, dengan banyaknya orang, saya berharap nih teman-teman LPNU, teman-teman IPNU mulai aktif di organisasi. Karena perubahan-perubahan besar itu diawali dari sebuah komitmen dan konsensus orang-orang baik yang mau terjun dalam sebuah
kancah perpolitikan, bukan dalam arti politik praktis, tapi mau istilahnya mengabdikan dirinya kepada ruang-ruang yang ada di lingkungan dan di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi pemahaman saya hanya, bahasa saya kalau dari sisi agama, saya pengen mencari kunci surga itu kan banyak sebenarnya. Nah, saya pengen mencari ruang itu, mendapatkan kunci surga tapi lewat jalan pengabdian. Konteksnya bagaimana amanah atau ruang pengabdian yang diberikan ini saya jaga sebaik-baiknya supaya kelak itu paling tidak menjadikan sebuah pintu atau kunci surga bagi saya. Amin, amin. Karena saya pikir surga itu banyak kunci, banyak clue yang bisa pintunya. Termasuk salah satu yang fundamental menurut saya ya memberikan nilai kehidupan yang lebih maslahat kepada masyarakat banyak. Salah satunya itu, Mbak. Oke. Jadi menjadi seorang kemudian terjun di dunia politik itu karena pengen untuk mengabdikan diri, melayani masyarakat, untuk menjaga amanah rakyat, begitu ya. Wow, keren sekali ya. Ya, sosok pemimpin yang diidolakan tentunya, ya kan? Saya bangga ini punya wakil rakyat yang begitu amanah dengan pesan-pesan rakyat di sini. Oke, siapa yang ingin pesan-pesan boleh silahkan komen di komen. Nanti akan saya bacakan komen-komen kalian. Oke, baik, kita lanjut lagi ya Pak ya. Saya grogi loh sebenarnya di sini tuh. Saya yang sumuk ini sebenarnya. Tapi sumuknya karena lampunya panas. Iya, soalnya ini pertama kali loh saya bertemu dengan beliau dan saya ngobrol dengan beliau. Wow, saya juga panas dikit. Sampai tadi itu trouble ya, maaf ya pemirsa. Kita kan di sini itu disiksa, Mbak, sebenarnya. Dua lampu itu kan bikin kita panas. Iya. Sinarnya sangat banget ya Pak ya. Saya mau mandang kamera aja sampai susah gitu ya. Soalnya kemarin ada yang pas tayangan yang kemarin itu katanya wajahnya nggak kelihatan Pak. Kemarin itu gelap. Terus sekarang udah ada lampu yang baru ini Pak. Baru sekarang dipasang ini loh Pak. Baik, kita kembali lagi ya kayak di Tukul Arvana, kembali ke laptop, kita kembali lagi ke Pancasila. Ya, berbicara Pancasila itu pasti tidak akan ada habisnya ya Pak ya. Dari dulu berapa ya, 76 tahun yang lalu ya Pak? Iya, 76 tahun lalu saat saat Pancasila itu dilahirkan sampai sekarang dan masih relevan, itu kan sebuah wow sekali ya. Begitu pemimpin zaman dulu itu memikirkan konsep dasar negara itu begitu matangnya. Saya tuh sampai kagum ya sama pemimpin dulu itu. Wow, sampai sekarang masih bisa eksis dan masih relevan dengan zaman sekarang. Itu bagi saya itu wow sekali gitu loh. Baik, kalau menurut Bapak gitu, sekarang di zaman milenial sekarang gitu, cara pengaplikasiannya gitu, mengaplikasikan Pancasila untuk generasi sekarang itu seperti apa sih menurut Bapak gitu? Ya, cara mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila itu ya, menurut pemahaman saya. Jadi Pancasila itu lahir kan sebuah bagian dari sebuah pemikiran besar dari para tokoh-tokoh bangsa ini. Karena negara kita itu kan lahir bukan dari sebuah perundingan semata, tapi melalui sebuah perenungan yang akhirnya melahirkan aksara. Aksara itu terbentuk dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika kan seperti itu. Yang itu terkonsepsi dalam pidato BPUPKI tepatnya 76 tahun silam. Tepat hari ini tanggal 1 bulan Juni tahun 45, 76 tahun yang lalu. Konsep aksara Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sebuah konsensus Pancasila sebagai daya dari kebangsaan kita. Nah, cara mengilhami kita bagaimana generasi kita untuk tetap bisa menjadi generasi-generasi yang Pancasila. Kita
salah satu malam hari ini teman-teman LPNU ya. LPNU ya. LTT. LTNU. Itu mengadakan kegiatan podcast dengan kegiatan tema yang Pancasila. Kilas balik untuk kita bicara 76 tahun yang lalu, berbicara sejarah lahirnya Pancasila. Nah, ini adalah bagian yang menurut saya juga bagian untuk kita mengingatkan bahwasanya usaha para tokoh-tokoh bangsa kita mulai dari Bung Karno, para ulama Edritus Syekh Hasyim, kemudian para kiai-kiai zaman dulu menelurkan kata Pancasila ini adalah bagian untuk kita bisa menghargai, saya pikir. Tapi kalau hal-hal sejarah ini sudah kita lupakan, bagaimana kita akan menghargai sebuah makna filosofi hidup berbangsa dan bernegara kalau kita sendiri tidak mau mengulas bagaimana proses panjang negara ini lahir, kan seperti ini. Kalau dari hal yang sisi kecil, saya pikir pengamalan Pancasila kita prihatin juga nih Mbak Yus. Karena saat ini itu antara media hoax karena kurangnya literasi, cepat sekali mengoyak kebinekaan yang ada. Maka satu pemahaman kita bagaimana generasi muda ini terkait dengan pengamalan Pancasila, kita perbanyak literasi tentang kesejarahan di Indonesia. Kemudian teman-teman yang di LTNU Borobudur maupun teman-teman IPNU, IPPNU, semua kita bergerak bersama untuk sama-sama menyebarkan energi positif. Betul. Energi positif yang membangun supaya keberadaan Pancasila ini menjadi rahmat bagi semua, kemudian menjadi jalan tengah bagi perbedaan yang ada. Sehingga perbanyak literasi, gunakan teknologi untuk kita menyebarkan energi-energi positif, tekan kehidupan berbangsa, bernegara, berpancasila dan sebagainya. Itu mungkin salah satu upaya kita sebagai generasi milenial, generasi muda yang ada sekarang untuk tetap menjaga eksistensi Pancasila sebagai dasar ideologi berbangsa dan bernegara. Berarti pada intinya adalah agar milenial sekarang itu memperbanyak literasi gitu ya. Karena kita itu termasuk di bawah ya Pak Indonesia itu ya tingkat literasinya ya. Teknologi tanpa didasari sebuah literasi itu juga nanti kerugiannya besar, Mbak. Kadang kalau kita bicara hanya teknologi tapi literasi kita kurang, yang terjadi kan hoax. Kalau bicara hoax itu kan mengkhawatirkan. Ini yang akan merobek sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka sebelum kita bicara teknologi, mari kita perbanyak literasi. Literasi itu berbagai sumber, saya pikir dari tokoh-tokoh besar bangsa kita, mulai dari Bung Karno, Edritus Syekh, kemudian Gus Dur, orang-orang yang care terhadap kebinekaan yang ada di Indonesia ini, saya pikir itu yang harus kita perdalam, literasi-literasi seperti itu. Setuju saya, Baik, generasi milenial sekarang kita harus prihatin juga ya. Ternyata Indonesia itu termasuk peringkat di bawah untuk literasinya. Padahal kalau kita sebenarnya kalau baca WA sering ya, itu juga masuk literasi. Akan tetapi dibandingkan dengan negara lain ternyata kita di bawah tingkat literasinya. Jadi kita itu kurang untuk membaca sumber langsung, itu kurang. Jadi kita ternyata masyarakat Indonesia itu sering terbawa hoax, makanya banyak sekali hoax-hoax yang menyebar dan itu sulit disaring untuk masyarakat gitu loh. Karena kita kadang mencari sumbernya langsung itu kadang suka males gitu ya, apalagi zaman sekarang sukanya praktis-praktis aja gitu ya. Ada masalah sukanya praktis-praktis gitu ya. Oke, baik kita lanjut lagi ya. Netizen mau baca pesan apa? Dari ini ya Pak ya, dari sini, dari komen-komen dari yang sudah komen di sini ya. Oke, baik. Dari Mbak Wiwi bin Sobari, Nyima, terima kasih. Dari Ansor Borobudur hadir, alhamdulillah sangat luar biasa. Terima kasih sudah sabar ya, maaf ya. Jadwalnya tadi jam 4 sampai sekarang Mbak Maghrib baru dimulai ya. Terima kasih sudah sabar menanti. Oh iya, oke.
Oke. Baik, saya dipeseni dari tim kreatif ini. Bacanya separuh dulu katanya. Oke, barek. Om Ca, ngarep dewe Pancasila. Woi, sip. Pancasila, kita Pancasila. Oke. VL Maisiai, NU Borobudur mantap. Terima kasih atas dukungannya ya. Lulu, kita Indonesia, kita Pancasila. Oke, terima kasih. Markesut nyimak burine Om Ca. Oke, terima kasih. Oh ya, Markesut itu adalah salah satu sponsor di LTNU ini. Terima kasih ya. Sponsor yang lain juga maaf tadi belum belum kebaca dari Pawan Ana dan Toko Ahmad. Kita sekarang berada di rest area ini ya, Pak ya? Semesta. Oh, Semesta, namanya Semesta. Bisa jajan di sini. Harganya juga nyaman di kantong kok ya. Kayaknya aman, terjangkau. Oke, baik. Kemudian dari Ade Nurmanto, selamat Hari Pancasila. Terima kasih. Asadiah Afif, salim jarak jauh dan ini Bu Asadiah Afif ini seorang guru ya? Oh ya. Muslimat itu. Dalam? Muslimat. Oh, muslimat. Oh iya. Oh iya. Roni Borsel, Pancasila Jaya, Jaya juga. Wahid bin Hasim nyimak dari TKP, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sukses selalu NU Borobudur dan Mas Saryan Adiyanto dari Bapak Najib Cakoko, Pak. Julian Budi Prayogo hadir, terima kasih. Galih Asakti, mantap Pak. Wow, penggemar Bapak ini Pak. Penggemarnya banyak Pak ini. Yang sudah di sini banyak sekali. Yudik Belendong hadir Borobudur lantai 2. Selamat hari lahir Pancasila. Anak Anul hadir. Ini ada yang tanya nggak ya? Eri Kusumawati Derek nyimak dan ya terima kasih. Jumin Borsel nyimak komandan sambil ngopi. Oh ya. Diingatkan Pak, monggo Pak ngopi dulu Pak. Oke, MBCNU Belah Batu Gianyar Bali ikut nyimak. Wow, terima kasih Bali. Ini ada yang dari Bali loh Pak nyimaknya Pak. Wow. Ya. Via Alfi, Assalamualaikum, Sugeng Sonten juga. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas penduduknya beragama dan dalam ajaran pendidikan agama. Apa yang terkandung dalam Pancasila telah diajarkan oleh agama di Indonesia. Di antaranya bertuhan, memanusiakan manusia, ukhuwah, silaturahim, musyawarah, keadilan dan lain-lain. Pertanyaan saya, ada 2 pertanyaan ini Bapak, panjang banget ya. Nomor 1 pertanyaannya yang pertama, menurut pandangan Bapak Saryan, lebih utama manakah yang harus ditanamkan antara pendidikan agama dengan ideologi Pancasila untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa? Lebih utama mana sih Pak? Ideologi Pancasila atau berbangsa? Sama penting ya sebenarnya ya Pak ya. Monggo Bapak, menurut Bapak ini gimana Pak? Jadi saya pernah baca kutipan Gus Dur ya kalau nggak salah itu, bahwa Pancasila itu sebenarnya bukan agama dan Pancasila juga tidak melanggar agama. Itu betul, pernah Gus Dur dalam setuju. bukunya apa itu Pak Gus Dur juga bilang gitu. Kalau kita melihat dari sudut pandang agama, pertanyaan saya simpel kok. Tuhan itu menciptakan manusia dari sekian banyak dan keagungan semesta ini. Seisinya itu tidak ada satupun yang sama. Saya dengan Mbak Yus. Iya, sudah berbeda. Itu berbeda. Tapi saya pikir dari sebuah nilai keberagaman itu titik temunya adalah. Oh iya, makasih. Bagaimana kalau dalam Islam adalah rahmatan lil alamin. Yeah. Maka kalau konsep beragama itu bahasanya kalau konsep berpancasila itu kan perbedaan itu titik temunya adalah Pancasila. Jadi kalau penting mana agama dan Pancasila ini sebenarnya bukan hal yang perlu jawaban saya pikir. Keduanya ini kan sama-sama penting kan pemahaman saya. Baik dari sisi agama, karena Pancasila itu akan membawa sebuah kehidupan beragama sesuai tema yang agama yang rahmatil lil alamin kan seperti itu. Dalam agama pun kita berkewajiban bagaimana manusia yang ada di dunia ini diciptakan berbeda-beda,
bersuku-suku dan berkaum-kaum yang semuanya itu dipertemukan. Jadi saya pikir itu menjadi sebuah jalan yang sama untuk menuju sebuah kebaikan bersama. Jadi pertanyaan lebih penting mana? Kalau dari konsensus saya secara pribadi ini, pemahaman saya bahwasanya itu yang sama-sama penting dan itu harus menjadi komitmen kita bersama. Dalam Pancasila kita juga mempunyai kehidupan beragama, dalam beragama pun kita mempunyai kewajiban untuk berbangsa dan bernegara dengan hidup bersama-sama dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih dari ribuan suku dan hampir 1430, kalau 340 atau berapa? Wow, saya aja nggak tahu angkanya. Saya pikir kan ini menjadi sebuah komitmen kita bersama. Jadi kalau ditanya lebih penting mana, itu saya pikir semuanya menjadi penting bagi kita. Ya, jadi pendidikan beragama itu penting dan pendidikan ideologi Pancasila itu juga penting karena pendidikan ideologi Pancasila itu di dalamnya juga ada pendidikan beragama. Jadi jika ingin menjadi warga negara Indonesia berarti harus beragama, begitu ya Pak, sesuai dengan Pancasila sila yang pertama. Oke, pertanyaan yang kedua ini Bapak, masih dari Mbak Via Alfi. Di negara Indonesia ini menurut Bapak lebih penting beragama atau berpancasila? Matur nuwun. Sama ya pertanyaannya yang sama yang pertama tadi ya? Hampir sama ya? Seperti itu. Oke, jadi pertanyaan jawabannya itu juga hampir sama ya Pak ya. Jadi sama-sama penting gitu ya. Baik, untuk menyegarkan dan relakskan pembicaraan kita hari ini, ngobrol kita santai hari ini dan bermanfaat hari ini. Baik, kita akan jeda dulu dengan lagu berikut. Jangan kemana-mana, tetap di stay tune Mirunggana. Selamat mendengarkan. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan,
Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Terima kasih Nu Etnika atas lagunya. Iya, begitu kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Oke. Ya, dengan kebinekaannya tentu saja. Baik, Bapak. Kita lanjut ya bincang-bincang kita. Berbicara tentang kebinekaan tadi, di Kabupaten Magelang sini begitu banyak perbedaan-perbedaan dari agama, terus tempat peribadatan, dan budaya-budayanya di tiap kecamatan pasti berbeda-beda ya Pak. Dan sekarang hal apa sih Pak yang dapat merusak kebinekaan menurut Bapak? Gitu. Kebinekaan itu rusaknya ya kalau fanatisme berlebihan, itu kan menjadi satu hal yang memprihatinkan. Jadi bangsa ini hadir dengan sebuah kekayaan, digali dari banyak tokoh besar yang ada di bangsa ini, supaya ada kesesuaian dengan peradaban bangsa kita. Jadi satu hal yang mengkhawatirkan terkait dengan kebinekaan, ya rasa itu menurut saya ya fanatisme yang berlebihan, sehingga banyak mencederai sebuah keberagaman yang ada di Republik ini. Itu yang saya pikir menjadi tidak baik. Maka saya salut nih teman-teman dari NU Borobudur, anak-anak muda yang sudah menggali dari sekarang bagaimana konsep kebinekaan ini selalu ditanamkan, menghargai sebuah perbedaan. Karena saya yakin dengan berpedoman teguh pada Pancasila itu tidak menyalahi agama, saya pikir. Dan teman-teman selalu konsisten untuk menyerukan bahwasanya Pancasila adalah jalan tengah dari sebuah perbedaan yang ada. Di saat kita meyakini bahwasanya Pancasila sebagai jalan tengah dari sebuah perbedaan, maka kita akan hidup dengan toleransi yang kuat, yang indah, bahu-membahu, dan saling menghargai sebuah perbedaan. Saya pikir Iya, baik. Jadi hal yang merusak kebinekaan adalah boleh dikatakan sebagai fanatik, gitu ya Pak ya. Apabila kita fanatik itu justru yang akan
memecah kebinekaan itu sendiri. Baik. Jadi jangan terlalu fanatik terhadap apapun begitu ya Pak berarti. Fanatik yang berlebihan. Oh yes. Itu terhadap, Di garis bawah ya apabila fanatik yang berlebihan. fanatik boleh, tapi kalau berlebihan dan Iya. menganggap orang yang berbeda itu bukan teman, bukan saudara, itu saya pikir sudah mengingkari dari sebuah nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan itu. Iya. Baik. Jadi segala sesuatu itu kalau berlebihan memang tidak baik ya. Oke, baik kita lanjut lagi ya. Apa sih peran masyarakat untuk menjaga kebinekaan khususnya kita sebagai warga masyarakat ini, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia, tentu kita dari berbagai kalangan ya, berbagai latar pekerjaan, berbagai latar kebudayaan, seperti itu. Peran masyarakatnya itu untuk menjaganya itu seperti apa gitu menurut Bapak gitu? Peran masyarakat untuk menjaga kebinekaan itu sendiri Pak? Ya kalau kita memodami seperti tadi saya sampaikan Mbak Yus. Maaf ini pertanyaannya agak muter karena memang tema kita gitu ya, kebinekaan jadi keberagaman gitu ya. Lagi diperjelas lagi. Kita memodami saja. Baik. Almarhum Gus Dur itu pernah mengatakan bahwasanya Pancasila itu bukan agama dan tidak bertentangan dengan agama dan tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Saya pikir ini sudah jelas kan. Jadi Pancasila itu berbeda dengan agama. Bagaimana Pancasila ini sebagai bagian untuk kita jalan tengah dari sebuah perbedaan yang ada dalam kehidupan, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ditanya bagaimana supaya, apa tadi pertanyaannya? Peran masyarakatnya Pak khususnya. Jadi kita kalau misalnya walaupun kita berbeda-beda. Ya peran masyarakat seperti tadi saya sampaikan. Termasuk salah satu contoh yang saya pikir ini nyata dan real. Dalam kehidupan bermasyarakat saja kalau kita hidup di masyarakat pedesaan, bagaimana? Sebenarnya pengamalan nilai-nilai Pancasila itu sesuatu hal yang sudah dilakukan sejak dulu ya. Misalnya kita hidup bermasyarakat. Simpel saja kalau dulu waktu kecil itu mau pengajian lapanan NU. Bagaimana masyarakat di situ gotong royong mulai dari persiapan sampai pada iuran dalam bentuk makanan. Itu kan bentuk dari komitmen masyarakat dalam menjaga sebuah nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Nilai-nilai keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Itu menjadi satu. Kalau di masyarakat kita misalnya nilai gotong royong itu sejak dulu kan sudah ditanamkan juga bagaimana pola masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, gotong royong, macam-macam itu saya pikir sudah dilaksanakan sejak dulu Mbak Yus. Jadi itu adalah salah satu bentuk kita bersama-sama menjaga kebinekaan yang ada itu. Jadi untuk menjaga kebinekaan sebenarnya masyarakat dari zaman dulu itu sudah melaksanakan gitu ya Pak. Salah satunya yaitu gotong royong. Apalagi kalau ada acara misalnya di desa pengajian, semua masyarakat itu bersatu padu tanpa melihat latar belakang gitu ya Pak. Yang jadi problem saat ini itu adalah kurangnya literasi yang dia menyebarkan melalui sebuah teknologi, dipahami masyarakat dengan sumbu pendek, sehingga itu dijadikan sebagai bahan referensi. Jadi teknologi tanpa dibarengi sebuah literasi yang itu seakan-akan merubah nilai-nilai peradaban dalam masyarakat. Sebagai contoh begini, saiki karena desa sudah ada dana desa misalnya. Apa-apa harus kerja bakti. Ini nilai-nilai itu semakin berkurang. Tapi sebenarnya karena itu sebuah informasi teknologi yang tanpa didasari sebuah literasi yang banyak, muncul di sebuah permukaan teknologi, dibaca masyarakat awam, dipedomani sehingga itu semakin ke sana itu menjadi sebuah tantangan kita karena itu mengoyak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang tadinya orang itu sambatan, gotong royong, mulai enggan karena banyaknya informasi-informasi yang tidak didasari dengan literasi yang kuat. Maka saya berpesan, forum seperti ini atau LTNU di Borobudur ini dengan konsep seperti ini selalu menebarkan sebuah energi yang positif dengan literasi-literasi yang valid,
dari tokoh-tokoh agama, dari tokoh-tokoh bangsa kita yang itu bisa menguatkan energi positif dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ya, saya setuju sekali. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia itu sudah melaksanakan yang dijabarkan dari pasal-pasal yang ada di Pancasila itu sendiri. Ya, akan tetapi kadang semakin kesini ya masyarakat milenial itu malah meninggalkan ya Pak. Contohnya kayak gotong royong ya. Saya itu pernah lihat gitu loh Pak. Ada apa itu? Bencana longsor, ternyata di situ yang nanganin hanya tim SAR-nya saja Pak, malahan yang masyarakatnya di situ itu hanya melihat gitu, oh kan itu udah tugasnya gitu. Ternyata malah semakin kesini begitu. Tolong ya masyarakat Indonesia kita saling bahu-membahu untuk menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berjaya dengan selalu menjunjung Pancasila. Ingat kemanusiaan yang adil dan beradab, agar kita menjadi manusia yang adil dan manusia yang beradab, memiliki budi pekerti yang luhur, begitu ya, seperti yang sudah diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu ya. Ya, menjadi seorang yang berbudi pekerti luhur. Jangan kemudian karena lolo gue kayak gitu ya. Oke. Dan baik Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari tim kreatif ya. Agak juga ini Pak, berat juga ini. Indonesia adalah untuk mereka yang bersedia dan ingin tinggal di dalamnya tanpa diskriminasi. Artinya siapapun yang ingin tinggal di Indonesia harus mau menerima perbedaan dan keberagaman yang ada. Lalu bagaimana kemudian ketika ada kelompok masyarakat yang justru membuat kegaduhan dan mencoba merusak tatanan yang ada? Haruskah kita babat habis atau seperti apa Pak? Ini berat loh ya pertanyaannya dari tim kreatif. Jadi kalau seperti itu saya memedomani, saya juga pengagum dari banyak hal, saya banyak belajar juga dari buku-bukunya Kiai Haji Abdurrahman Wahid lah misalnya Gus Dur. Pedoman pertama pemahaman saya bagaimana kita menyadari bahwasanya secara eksplisit itu Pancasila tidak menyebutkan landasan keagamaan. Tapi dalam kehidupan bernegara, tapi secara implisitnya itu pemerintah mendukung kehidupan beragama di situ. Jadi ini sebuah clue yang menurut saya sehingga dalam konteks itu Gus Dur pernah mengatakan dalam konteks berpancasila kita harus melakukan langkah yang arif untuk memperkokoh Pancasila sebagai bagian dari ideologi negara. Itu yang dikatakan Gus Dur dalam bukunya yang berjudul Menjawab Kegelisahan Rakyat kalau tidak salah. Oh, literasi beliau banyak ya. Jadi kalau menurut saya siapapun yang ingin bukan dalam arti menggantikan Pancasila sebagai dasar ideologi itu, saya pikir dengan sendirinya akan hilang. Kalau bahasa Bung Karno lautan teduh, kalau bahasa saya ya akan hilang dengan sendirinya. Jadi konteks orang yang, karena konsensus dari sebuah ideologi Pancasila 1 Juni 45 itu sudah menjadi suatu konsensus bersama tokoh-tokoh besar bangsa ini, sehingga orang-orang yang menghendaki dan mengupayakan untuk itu saya pikir sudah tidak bisa ditolerir dan itu hukum kita. Maka kalau sudah ada niatan orang untuk menggantikan sebuah ideologi, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, pastinya tidak perlu kita pasti akan terseleksi oleh zaman itu. Dan saya pikir Pancasila itu pasti akan ada selamanya di Republik ini sepanjang kita mempunyai komitmen yang sama. Ya, baik. Jadi intinya adalah jika kita selalu berkomitmen dengan Pancasila, tentunya hal-hal yang akan merusak Pancasila itu tidak akan ada, karena selalu ada pembela bagi sebuah kebenaran, gitu ya. Dan mungkin ini tambahan, kalau bahasa saya punya keyakinan bahwasanya sejarah itu akan menghitamkan
mereka yang layak dijatuhkan. Dan sejarah akan selalu meninggikan mereka yang memang layak untuk ditinggikan. Jadi dengan pemahaman konsepsi Jawa seperti itu, saya pikir seiring zaman nanti pasti yang baik itu akan kelihatan dan yang buruk pasti juga akan kelihatan dan pasti akan hilang diterpa atau ditelan zaman. Iya, karena Allah selalu memilih siapa yang ingin ditinggikan, dan Allah akan selalu menjaga kebenaran, gitu ya. Seperti pahlawan itu selalu ada dimanapun, gitu ya Pak ya, tanpa diminta, tanpa dipanggil, gitu ya. Allah akan selalu ada mengutus atau memilih seseorang siapa yang akan untuk menjaga kebenaran yang ada itu, gitu. Jadi untuk menjaga keseimbangan di bumi selalu akan ada orang yang hadir untuk membela kebenaran, gitu ya. Baik Pak, kita lanjut untuk membaca komentar ya. Komentarnya udah banyak. Baik dari akhir Unesco Gang 5 Baran Kalongan. Dari Alif Brian Al-Ghali, Imak Bulayat. Sehat terus Mbak Sarian, bravo buat tim Media NU Borobudur. Ya, terima kasih atas semangatnya. Ya, kami di sini grogi sekali. Dari tadi alatnya juga sampai grogi ternyata. Lanjut, Habibatun Nur Hasanah hadir derek nyimak dari Ringin Putih. Dari Siska Dewanti, NU Borobudur keren. Terima kasih. Sanjaya, bravo Mas Aryan, Adianton, NK harga mati. Wah, penggemarnya Bapak. Iwan Jodong, Jogja nyimak dengan seksama. Terima kasih Jogja. Ya. Ado Borsel nyimak merdeka. Terima kasih. Semoga Indonesia selalu merdeka, ya. Muslimat Borobudur hadir mengikuti, tambah keren anak-anakku. Terima kasih semangatnya. Mujabsai, saya turut bangga punya pemimpin seperti beliau ya. Saya juga bangga loh ya. Oke, Wiwit bin Sobari ST nyimak. Terima kasih. Ansor Borobudur hadir, alhamdulillah sangat luar biasa. Terima kasih. Oke, Sadewa Backboner hadiro. Oke, terima kasih. Baharul Ami Cah Jaban hadir Gus. Ya, terima kasih. Agus Kurniawan Serawung berkahi. Iya, semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Friday Gondrong ada pertanyaan. Oke, sebentar ya. Derek tanya Mbak Yus, bagaimana tanggapan Bapak? Oh, ini untuk Bapak ya, Pak? Bukan ke Mbak Yus ya. Derek diminta untuk menanyakan saya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak dengan generasi muda atau milenial sekarang ini yang sedikit banyak mulai melupakan nilai-nilai ataupun isi Pancasila? Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan kita, Pak? Oh, sistem pendidikan ya? Iya. Jadi kalau saya melihat pada akhirnya kan begini ya, sejarah itu akan membentuk sebuah alur. Sejarah akan membentuk sebuah alurnya sendiri. Pancasila yang dikatakan Bung Karno waktu itu bukanlah sebuah ideologi yang mencekok sebuah batin manusia. Tapi Pancasila itu adalah kesadaran menurut saya paling pertama manusia Indonesia ketika Pancasila ini diusik dari segi manapun. Saya pikir pengusiknya itu akan hilang oleh kemarahan bangsa ini. Jadi kalau bicara tentang konsepsi Pancasila dari membumikan Pancasila dari pendidikan yang akhir-akhir ini juga seperti itu. Ini butuh sebuah, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya radikalisme ini semakin mewabah ya bahasanya, banyak sekali. Dari kalangan pendidik, saya katakan bukan tidak semua, tapi adalah 1-2 pendidik, kemudian dari kalangan birokrat, tokoh partai politik, ormas yang mempunyai keyakinan pengen
otak-atik terhadap ideologi Pancasila. Jadi menurut pemahaman saya, bagaimana political will dari seorang pimpinan ini bisa kita lakukan. Sebagai contoh ini saya apresiasi misalnya Pak Gubernur waktu itu mengatakan siap mencopot kepala sekolah atau guru yang di situ tidak sepakat terhadap Pancasila. Ini adalah political will yang dilakukan oleh seorang pejabat publik yang di situ bukan menjadi efek jera, tapi paling tidak di situ kita bisa memetakan seleksi alam terhadap tenaga-tenaga pendidik yang di situ memang berorientasi untuk menghilangkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu terpenting. Dan kebetulan kan juga di sini Mbak Yus kan juga tenaga pendidik juga. Jadi bagaimana memahamkan Pancasila ini mulai dari kalangan pendidikan. Maka saya memang banyak mendorong bagaimana pendidikan Pancasila ini di kalangan pendidik. Kalau bahasa saya waktu dulu sekolah ada pelajaran PMP, PPKN, tapi bahasa normatifnya akan seperti apa, tapi pemahaman-pemahaman Pancasila ini memang harus ditanamkan di kalangan pendidikan. Saya khawatir dengan banyaknya sekolah swasta, sekolah-sekolah IT, kalau yang sekolah yang berbau masih kayak ada afiliasi dengan NU dan macam-macam, itu mungkin kecenderungan untuk mengeliminir hal itu bisa diantisipasi sejak dini. Nah, ini menjadi komitmen kita bersama. Bagaimana dorongan ini mungkin kalau sekelas di Kabupaten Magelang ya kami bersama dengan kepala daerah mendorong bagaimana Dinas Pendidikan ini betul-betul mencermati tentang apa yang ada di sekeliling kita dan selektif benar terhadap tenaga pendidik untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaga Pancasila supaya alur zaman ini tidak meniadakan kita karena kemarahan bangsa terhadap kita yang abe terhadap nilai-nilai dari Pancasila itu. Saya pikir itu Mbak Yus. Ya, jadi di dunia pendidikan tentu banyak sekali sudah ditanamkan pendidikan Pancasila sejak dini. Baik. Karena saya juga kebetulan seorang pendidik, memang dari kelas 1 SD itu sudah ada di situ pendidikan Pancasila yang sudah dimasukkan dalam pendidikan tema atau kurikulum 2013 yang sekarang. Sudah mulai dimasukkan dan itu terus dimasukkan sampai tingkat SMA gitu setahu saya. Baik, kadang nah itu bagaimana cara guru untuk menyampaikannya dan pemerintah sendiri harus juga selalu mengawasi gitu ya Pak ya jalannya pendidikan itu ya, karena kalau di pendidikan internasional kan mereka mempunyai kurikulum sendiri yang berbeda dengan dari pemerintah gitu. Baik, yang terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir. Bener-bener ini iya. Saya ingin Bapak memberikan suatu kalimat motivasi untuk kami Bapak. Jadi mungkin sebuah prinsip hidup Bapak agar kami itu terinspirasi dengan Bapak, atau intinya ya sebuah kalimat motivasi begitu Pak untuk kami agar semangat menjalani hidup. Motivasinya simpel. Keikhlasan itu adalah akan linier dengan kemaslahatan dan keberhasilan. Sebagai contoh ini Mbak Yus itu banyak aktif di NU ya, lama. Mungkin dari IPNU, IPPNU saya tidak tahu. Iya. Tadi sempat ngobrol juga 2009 PNS lewat jalur umum. Karena sebuah nilai keikhlasan yang jenengan lakukan itu akan membuahkan satu kemanfaatan. Kemanfaatan itu bisa dari pribadi, kemaslahatan keluarga ataupun masyarakat. Nah, sama. Kalau saya bicara, kalau saya memahami dalam serat Bhagavad Gita
perang Bratayudanya itu Krishna kan menulis dalam serat Bhagavad Gita itu karma nevat adikariste mabalesu kadyacana. Wow, saya baru dengar. Lakukan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Manakala kita tidak bisa memetik buahnya, niscaya anak cucu kita yang akan merasakan. Jadi apa yang dilakukan adik-adik saat ini, saya pikir ini tidak ada nih. Saya datang ke sini juga tidak ngasih bayaran apapun. Dengan sebuah nilai keikhlasan dari adik-adik semua itu, saya yakin Tuhan itu sudah mempersiapkan sebuah bingkai untuk kemanfaatan. Amin. Ya. Jadi nilai kebaikan, keikhlasan ini harus berjalan secara bersama. Tinggal ruang dan waktu nanti akan membingkai dalam bentuk seperti apa. Kalau Mbak Yus lebih pada profesionalitas di kaum pengajar. Amin. Nilai keikhlasan saya waktu dulu sebelum kades, kayak teman-teman di sini bergerak bagaimana memajukan desa, Tuhan membungkusnya dalam bentuk kepala desa, dibungkus lagi menjadi DPRD 3 periode dan kebetulan diamanai dari Ketua Dewan. Ini adalah sebuah bingkai yang sudah dipersiapkan Tuhan dari sebuah nilai-nilai keikhlasan yang kita lakukan untuk masyarakat. Jadi seperti tadi saya bilang, saya punya keyakinan bahwasanya sejarah itu akan menghitamkan mereka yang layak dihitamkan. Dan sejarah tetap akan meninggikan bagi orang yang layak memang ditinggikan. Dan itu akan linier dengan nilai keikhlasan. Adik-adik ini suatu saat akan ditinggikan. Amin. Kalau memang apa yang jenengan lakukan itu sejalan dengan nilai-nilai keikhlasan untuk membangun NU yang ada di Kecamatan Borobudur. Saya rasa itu motivasi. Iya. Dan terakhir saya pesan, kalau mau kaya jangan jadi tokoh politik. Kalau mau kaya rumusnya itu menjadi pedagang. Jadi kalau mau jadi pejabat publik kaya tanpa punya sebuah usaha itu lain. Jadi bapak saya selalu bilang, kalau kamu mau jadi orang kaya rumusnya adalah dagang. Tapi kalau mau bisa berbuat banyak terhadap orang, maka kamu harus masuk dalam dunia politik yang bisa mempunyai arah policy atau kebijakan untuk kemaslahatan. Jadi jangan dibalik-balik. Saya tidak ada pekerjaan menganggapnya jabatan politis publik itu menjadi sebuah ranah untuk mencari rezeki. Saya pikir itu beda ya. Jadi ikhlas itu seperti tadi pesan saya, terakhir itu ya keikhlasan itu pasti akan sebanding dengan nilai kemaslahatan. Saya rasa itu. Saya setuju sekali ini ya. Keikhlasan itu pasti akan berbanding lurus dengan kemanfaatan gitu. Tapi kata ikhlas itu nggak mudah ya Mbak Yus. Anjir, betul. Itu mudah mengucapkan tapi kadang iya, kita harus belajar untuk ikhlas dari perkataan dan perbuatan kita akan agar kita itu mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Baik. Di akhir kata ini saya ingin berterima kasih ke Warung Demenake yang sudah memfasilitasi kita, acara kita ini ya. Demenake di Warung Semesta gitu ya Pak. Ya, terima kasih sekali. Datang aja ke sini ya. Baik, di sini harganya terjangkau, pokoknya terjangkau ya, dan tempatnya nyaman sekali di sini. Ya. Ini Pak ada apa? Kenang-kenangan dari kami. Terima kasih. Ini nggak kebalik mestinya. Namanya kenang tukar cindera matanya saya belum nih. Saya kemarin nggak dikasih kabar kalau di situ ada. Kami sudah terima kasih kali Pak, sudah diberikan fasilitas tempat ini sudah luar biasa gitu Pak. Ya. Iya. Jadi saya dapat cindera mata dari teman-teman NU, tapi sisi lain saya nggak ngasih cindera mata ya. Terima kasih Pak sudah kesempatan ini. Makasih ya Mbak Yusya. Iya, sama-sama. Berdiri.
Oh iya, untuk terakhiran kita akan tampilkan dari Nut Etnika dan tim. Silakan ke layar di sebelah sini ya. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat NU Borobudur. Salam kemanfaatan dan kemandirian. Mohon maaf ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya, mohon maaf sekali. Ya, jika ada manfaatnya itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan itu dari saya pribadi, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pancasila jaya, NKRI harga mati, LTNNU Borobudur luar biasa.